Sikat buah bit agar tanah yang menempel hilang. Begitu juga dengan sayuran lain. Buah ini bakal diolah bersama sayuran untuk dijadikan jus. Setelah proses sikat, masuk ke proses pencucian. Jenis air yang digunakan adalah soft water. Fungsi pencucian dengan air ini adalah agar kotoran pada buah bisa hilang lewat gelembung yang muncul. Selanjutnya barulah buah dibilas dengan air RO atau reverse osmosis. Sip deh, sudah bersih nih. Saatnya kita bikin jus. Campur bahan-bahannya, lalu tekan kuat-kuat. Teknik ini dinamakan cold press. Artinya, bahan buah dan sayuran dipres dengan perasan bertekanan tinggi tanpa menghasilkan panas. Proses ini juga mengekstrak serat yang ada di dalam sayur dan buahnya loh. Tinggal dimasukkan ke botol deh jusnya. Jus-jus ini masih harus melalui proses high pressure ya, untuk memperpanjang usia ketahanan jusnya. Mikroorganisme akan dinonaktifkan saat proses ini tanpa harus merusak kandungan minumannya. Karena nggak pakai panas sama sekali. Keren. Nah, kalau diolah dengan campuran sayur dan buah seperti ini, rasa tanah khas buah bitnya sudah nggak terlalu tajam deh. Ada banyak loh hasil kebun bermanfaat lainnya, baik untuk dijadikan bahan pangan, obat-obatan, sampai jadi tanaman hias. Simak info selengkapnya sesaat lagi. Si Unyil, yuk kita kemon. Kebun bunga atau kebun sayur sih sudah biasa ya. Kalau kebun buah ajaib, wah baru keren. Di Indonesia, buah ajaib yang akrab disebut miracle fruit ini termasuk tanaman langka loh. Karena habitat aslinya ada di dataran Afrika. Jadi susah banget nemuin tanaman ini. Meskipun berasal dari Afrika, miracle fruit cocok dibudidayakan di Indonesia atau tempat dengan iklim tropis dan ketinggian rata-rata 100 sampai 1000 di atas permukaan laut. Untuk pembibitannya akan lebih mudah ketika mengandalkan proses alami, yaitu melalui biji. Untuk menanam miracle fruit, kita memerlukan media berupa tanah humus dan sekam yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lubangi tanah sedalam 5 cm, lalu ditanam deh buahnya. Sirami sampai medianya benar-benar lembab ya. Kelebihan dari pembudidayaan tanaman miracle fruit adalah tidak membutuhkan banyak air. Cukup disiram sehari sekali. Setelah ditanam, dalam waktu 2-3 bulan, barulah akan muncul 2 daun baru. Biasanya, miracle fruit cukup dirawat di dalam pot atau polybag berukuran besar. Jadinya gak butuh lahan yang luas deh. Karena alasan ini, banyak penggiat bonsai yang menjatuhkan pilihan pada tanaman miracle fruit. Idealnya, tanaman miracle fruit dapat dikreasikan menjadi bonsai ketika berumur 2-3 tahun. Untuk membentuk bonsai yang kita inginkan, batang tanaman perlu dililit dengan kawat. Batang ini baru akan terbentuk setelah 2-3 bulan dipasangi kawat. Biasanya, seiring tanaman tumbuh, kawat ini perlu disesuaikan lagi. Ketika cuaca panas, miracle fruit cukup disiram sekali sehari. Kalau musim hujan sih nggak perlu disiram. Karena kalau airnya melimpah dan tanaman sampai tergenang, akarnya justru akan membusuk. Meskipun memiliki warna cerah, buah miracle fruit justru jarang terkena hama. Malah hama daun yang kerap menyerang. Jadi sesekali tanaman harus disemprot dengan anti jamur atau anti serangga. Miracle fruit baru akan berbuah pada usia 2 tahun. Dari satu pohon bisa menghasilkan 10 hingga 20 buah. Tapi sulit untuk memprediksi masa panen tanaman ini karena bukan termasuk tanaman musiman. Dinamakan miracle fruit karena buah ini bisa bikin makanan jadi terasa manis. Gak percaya? Coba kita tanya sama Kak Julia. Ini aku cobain dulu jeruk yang asem banget. Terus kita lanjut cobain miracle fruitnya. Aku udah nyobain buah miracle fruitnya. Sekarang kita cobain lagi nih jeruk nipisnya. Jadi beneran rasa manis. Ini nggak ada asamnya sama sekali karena kandungan miraculin yang ada di buah miracle fruitnya.
Miraculin ini adalah glikoprotein atau molekul protein yang dapat berikatan dengan bintil pengecap pada lidah. Ketika memakan jeruk nipis yang bersifat asam atau memiliki pH rendah, Miraculin ini akan bereaksi dan mengaktifkan sensor manis pada lidah. Jeruk yang asam pun jadi terasa manis. Keajaiban buah Miracle Fruit ini hanya akan bertahan 48 jam setelah buah dipanen. Jadi harus langsung dimakan ya. Konsumsi Miracle Fruit kayak gini bisa membantu kita mengurangi kebiasaan menikmati makanan manis secara berlebihan loh. Miracle Fruit juga bisa membantu para pasien kemoterapi untuk meningkatkan fungsi pengecapannya. Oh, ini nih Nyil, namanya Miracle Fruit. Habis makan buah ini, dijamin semua makanan rasanya enak. Masa sih? Palingan juga penemuan profesor yang ini gagal lagi. Pak Oga, jangan pesimis dulu dong. Sini Prof, Unyil duluan deh yang nyobain. Wow, silakan Nyil, makan buah ini dulu, habis itu minum kopi hitamnya. Wah, iya Prof, rasanya jadi manis, nggak ada pahit-pahitnya. Beneran? Wah. Kalau gitu Oga mau coba juga dong Prof. Oh, boleh Pak Oga. Tapi jangan sebanyak itu makannya, cukup satu aja. Udah Prof, nggak apa-apa. Siapa tahu kalau banyak gini, makan nasi berasanya kayak nasi goreng. Nggak perlu dimakan pakai lauk lagi. Aduh, pedas. Mana air, pedas. Nah kan, udah dibilangin juga jangan banyak-banyak Pak. Direbus enak, dipanggang nikmat. Apalagi kalau diolah jadi satsuma imo koroke alias kroket ubi Jepang. Beuh, mantap. Sesuai namanya, jenis ubi yang kita pakai adalah ubi Jepang. Sekilas sih memang mirip seperti ubi lokal. Bedanya, daging ubi Jepang berwarna oranye dan rasanya manis banget. Sekarang cuci ubi Jepang, biar bersih dari tanah yang menempel. Sip deh. Lanjut panggang ubi selama 2 jam. Ini agar ubi Jepang matang merata dan kandungan airnya bisa menguap dengan baik. Sekarang kupas ubi matangnya. Kandungan serat ubi Jepang yang tinggi bisa membantu menjaga pencernaan. Dagingnya yang berwarna oranye ini mengandung beta karoten, antioksidan alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekarang giling ubi sampai berbentuk pasta. Ini agar lebih mudah diolah menjadi produk makanan. Pasta ubi ini akan diekspor ke Jepang dan Korea loh. Nah, waktunya mengolah pasta ubi menjadi satsuma imo koroke. Cara membuatnya mirip seperti membuat kroket kentang. Cuma beda bahan bakunya saja. Satu kentang, satunya ubi. Di Belanda, kroket merupakan makanan yang terdiri dari rogut yang dilapisi dengan putih telur dan tepung panir. Sementara di Indonesia, kroket dibuat dari gumpalan pure kentang, berisi daging cincang dan sayuran. Nah, kroket ubi ini juga gak kalah enak loh. Kombinasi rasa manis ubi dengan gurihnya keju. So yummy. Kemon, bentuk menjadi bulatan kecil ya, dan lumuri dengan tepung panir. Goreng kroket dalam minyak panas. Proses pematangan ini untuk menjaga agar bentuk kroket tidak rusak saat dikemas. Kroket ubi ini akan dibuat jadi frozen food. Selain lebih praktis, juga agar dapat tahan lebih lama, meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Mantap! Yuk, kita kemon! Sebagai negara tropis, Indonesia diberkahi dengan beragam jenis jamur yang bisa dikonsumsi. Beberapa jenis jamur memiliki kandungan yang bermanfaat untuk memelihara daya tahan tubuh. Kayak jamur dewa ini, sesakti namanya, selain meningkatkan daya tahan tubuh, jamur ini berkhasiat mengobati berbagai penyakit dan mengatur keseimbangan gula darah. Ini dia indukan jamurnya. Bibit murni jamur dewa ini diperoleh dari daerah asalnya di negara Brazil.
Setelah 1 bulan, benang jamur atau miselium akan menyebar dan siap dipindahkan ke media serbuk kayu. Media ini adalah campuran serbuk kayu, bekatul, tepung, jagung, dan kapur. Biasanya setelah 1 bulan, calon jamur mulai tumbuh deh. Kalau sudah, sekarang kita siapkan dulu nih media tanam jamurnya. Bahan utamanya adalah ampas tebu dan jerami yang dikompos selama 1-2 bulan. Lanjut, media tanamnya disteril agar bebas dari mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Nah, kalau miselium alias benang-benang calon batang tumbuh jamur sudah mulai tumbuh, lanjut nih ke proses rubbering, yaitu pemberian tanah gambut di atas permukaan miselium dengan ketebalan 3-5 cm. Setelah 1 minggu, miselium mulai naik ke permukaan tanah. Dan 2-3 minggu kemudian, jamur sudah mulai bisa dipanen. Jamur dewa ini adalah jenis jamur yang tumbuh di atas tanah. Penggunaan tanah gambut dapat menyimpan air lebih lama untuk menjaga kelembapan tanah. Rongga-rongga dalam tanah gambut juga baik untuk pertumbuhan jamur. Oke deh, sebelum diolah, bersihkan dulu nih jamurnya. Kemudian dirajang kasar. Sekarang masukkan ke dalam dehidrator selama 30 jam. Kondisikan suhu antara 40-60 derajat Celcius. Dengan pengeringan suhu rendah ini, kandungan nutrisi pada jamur akan tetap terjaga. Lanjut yuk, kita giling jamur keringnya sampai jadi bubuk. Lalu masukkan ke dalam oven selama 6 jam hingga kandungan airnya tinggal 2%. Jamur dewa bisa dikemas dalam bentuk teh celup, kaplet, dan kapsul. Semuanya diproses secara alami, higienis, dan tidak menggunakan bahan kimia atau aditif sama sekali. Dijamin menyehatkan dan aman untuk dikonsumsi. Oh iya, gak cuma jamur dewa saja. Ada juga nih ekstrak rosella dan daun sirsak sebagai bahan campuran. Ekstrak rosella berkhasiat sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh. Sedangkan daun sirsak mengandung senyawa asetogenin yang dapat membunuh racun dalam tubuh. Semua bahan tadi dicampur dalam bentuk cair di dalam kemasan saset yang lebih praktis. Gak perlu repot seduh air panas. Kemasan saset bisa langsung diminum kapan saja. Mantap! Wih, cantik banget ya Danau Kelimutu ini. Danau 3 warna yang berada di kawah Gunung Kelimutu ini terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Keunikan Danau Kelimutu terkenal sebagai salah satu tujuan wisata utama di Pulau Flores. Wilayah di sekitar Gunung Kelimutu tanahnya subur sehingga cocok untuk berkebun. Hasil kebun mulai dari sayur-sayuran sampai kopi bisa kita jumpai di Desa Detusoko Barat. Hasil kebun di Desa Detusoko Barat gak cuma bermanfaat untuk diperdagangkan, tapi juga menjadi daya tarik wisata. Meski kebanyakan bisnis wisata mati suri sejak pandemi, Desa Wisata Detusoko Barat ini masih bisa bertahan. Peran badan usaha milik desa alias BUMDes lah yang membuat desa ini masih bisa menggerakkan roda ekonomi. Melalui kerjasama Kementerian Desa dan Bakti Kominfo, Desa Detusoko Barat memiliki badan usaha milik desa yang bergerak di bidang pariwisata dan perdagangan. Dengan program pendampingan, pelatihan, dan fasilitas toko online sederhana, BUMDes dapat menjual produk dan layanan wisata ke pasar lokal desa, kecamatan, dan kota, sekaligus memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan adanya program BUMDes Smart dari Bakti Kominfo, Detusoko Barat menjadi salah satu desa di Indonesia yang beralih menjadi desa digital. Mantap! Di website dekotur.bumdeswisata.id, wisatawan bisa memesan penginapan, transportasi, kegiatan selama liburan, sampai oleh-oleh. Sip, cuma dengan sekali klik, selesai deh pemesanannya. Pembayarannya juga bisa dengan sistem digital. Sampai di Detusoko Barat, turis cukup menunjukkan bukti pemesanan yang ada di chatting aplikasi WhatsApp kepada pengelola BUMDes. Kemudian turis akan diantar menuju penginapan. Selama di desa, turis bisa tinggal di homestay yang disediakan khusus untuk tamu. Keberhasilan BUMDes Aula untuk bertahan di masa pandemi ini gak lepas dari peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Unyil sama Bang Bakti mau nanya ke Pak Menteri nih soal program badan usaha milik desa. Selamat siang Gus Menteri. Unyil mau nanya nih, salah satu penggunaan dana desa kan buat membangun BUMDes. Nah, dananya bisa buat apa aja sih Gus? Dua hal, Unyil. Dana desa itu gunanya satu, untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk peningkatan sumber daya manusia. Jawaban yang paling sederhana, Unyil, untuk apa saja boleh. Ya, dana desa untuk penyediaan internet sangat boleh. Misalnya di balai desa dikasih internet supaya anak-anak bisa menjalankan tugas-tugas sekolah dengan baik. Dana desa juga bisa digunakan untuk mengembangkan BUMDes Smart. Itu juga boleh. Terus, apa sih peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memajukan BUMDes? Nanti BUMDes itu harus ada pendampingan, Unyil. Pendampingan bisa dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita kan banyak, Unyil. Banyak ahli-ahli ekonomi, ahli manajemen di dalam perguruan tinggi. Jumlahnya tidak sedikit. Nah, mereka dimintai tolong dilibatkan di dalam pendampingan BUMDes. Semua desa. Nah, yang belum ada internetnya, ya nanti kita kerjasama lagi dengan Kominfo. Salah satu hasil alam desa Detu Suko Barat adalah kopi berkualitas yang tumbuh subur di tanah vulkanik kaki Gunung Kelimutu. Uniknya, biji kopi di sini nggak cuma dibuat minuman saja. Biji kopi yang sudah di roasting dikreasikan menjadi gelang. Kalau mau lihat langsung cara membuatnya juga bisa kok. Biji kopi yang sudah di roasting dilubangi dengan menggunakan mata bor kecil untuk disambung dengan tali karet. Wih, keren juga ya gelangnya. Aroma kopinya juga harum banget. Selain dari sektor wisata, desa ini juga berhasil meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan menjual hasil alam. Melalui website dapurkita.bumdesmart.id, hasil panen petani bisa dipasarkan secara online. Petani hanya perlu mengantar hasil panennya ke BUMDes Aula. Kakak-kakak anggota BUMDes Aula ini nih yang mempromosikan link toko online Dapur Kita melalui media sosial. Lalu mereka menerima order sayuran melalui toko online Dapur Kita. Semua sayurnya dijamin masih fresh loh, soalnya baru saja dipanen. Karena permintaan sayur semakin banyak, BUMDes Aula sudah bekerja sama dengan 60 petani dari 8 desa. Bang Bakti, apa saja sih peran dari Bakti Kominfo dalam memberdayakan BUMDes Aula? Melalui program BUMDes Smart, Bakti Kominfo memberikan pelatihan literasi digital, literasi e-commerce, dan memberikan pendampingan Nyil. Hasilnya, ya BUMDes Aula bisa mengelola perdagangan online secara mandiri. Terus apa sih Bang tantangan pelaksanaan program BUMDes Smart? Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital terutama di daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Secara posisi geografis memang gak gampang, jumlah pengguna internet juga belum banyak. Tapi Bakti Kominfo tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitas agar masyarakat di daerah 3T mendapat kesempatan yang sama, bisa memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif dan bernilai ekonomi. Terus kalau rencana pengembangan dari program ini nantinya bagaimana? Program BUMDes Smart harus bisa dilaksanakan juga di desa-desa lain, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap lokasi, Nyil. Gak heran deh kalau pada awal tahun ini BUMDes Aula dinobatkan menjadi BUMDes terbaik tingkat nasional. Keren! Upaya Bakti Kominfo untuk menciptakan ekosistem internet di berbagai wilayah, terutama daerah 3T, memang banyak tantangannya. Kalau masyarakat di desa tertinggal bisa memanfaatkan infrastruktur berupa akses internet, dijamin deh gak ada lagi kesenjangan digital. Yuk kita kemon! Melanie, pakai maskernya tuh yang bener dong. Harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Habis gerah nih. Lagian kan, Melanie cuma mau ke depan bentaran. Ya, percuma Mel kalau pakai masker kayak gitu. Walaupun kita masih anak-anak, tapi kita juga harus patuh untuk menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oh, iya dah. Melanie bakalan patuh sama 3M supaya bisa cepat sekolah lagi. Gak cuma
menyediakan makanan sehat dan bergizi. Tanaman dari kebun juga berkhasiat untuk pengobatan. Kira-kira ada berkah berkebun apa lagi ya? Nah, itu bakal kita bahas kapan-kapan dalam episode si Unyil yang lain. Sekarang waktunya Unyil pamit. Ciao!